Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita akan masuk di dalam doa sebelum kita membaca kitab suci kita. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi bersyukur dan berterima kasih pada kesempatan hari Minggu ini. Tuhan kembali kumpulkan kami untuk beribadah di dalam gereja Tuhan, di dalam hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan kepada kami. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami yang sudah hadir di tempat ini. Tuhan bicaralah kepada setiap kami, dan bangkitkan iman kami, perlengkapi kami untuk kami mengerti kehendak Tuhan dan kami boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bukan karena kami ingin meraih penerimaan Tuhan, tapi karena kami sudah diterima oleh Tuhan melalui pengorbanan dari darah putra Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, berkati untuk hamba-Mu yang berbicara, Tuhan yang juga sertai, pimpin setiap kalimat dan juga kiranya message yang Tuhan ingin lu jemaat dengar pada hari ini boleh sungguh diutarakan dan juga boleh disampaikan sehingga menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih sekali lagi ya Bapa di dalam surga. Hanya di dalam juru selamat kami yang setia, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur sedalam-dalamnya. Amin. Mari sekarang kita akan melihat satu bagian pertama dari kitab Ester pasal yang ke-8, yaitu Ester pasal 8 ayat 1 dan ayat yang kedua saja. Ya. Ester pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagian ini untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Dan Bapak, Ibu bisa mengikuti di dalam kitab suci masing-masing maupun juga melalui screen yang ada di depan Bapak, Ibu. Pada hari itu juga Raja Ahasveros mengkaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester, sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja. Karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Atau di dalam terjemahan yang lebih tepat, Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas seluruh rumah Haman. Nah saudara, seluruh pasal yang ke-8, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17 itu akan terjadi hanya di dalam satu hari saja. Ya, nanti kita akan melihat bersama-sama ada begitu banyak kejadian-kejadian penting yang itu sebetulnya terjadi hanya di dalam satu hari saja. Jadi ini merupakan satu hari yang sangat-sangat penting untuk seluruh cerita daripada kitab Ester. Nah, pada minggu yang kemarin, pada waktu kita membahas bersama-sama Ester pasal yang ke-7, kita sudah melihat bagaimana Ester dia berusaha untuk meyakinkan raja dan memenangkan hati raja, dan akhirnya Ester berhasil. Lalu singkat kata, Haman akhirnya digantung dan surutlah murka raja setelah raja tahu bahwa Haman itu merencanakan satu hal yang jahat kepada bukan hanya orang-orang Yahudi, tapi kalau rencana Haman itu berhasil, maka Ester sendiri itu juga akan menjadi korban. Nah, setelah rencana Haman itu gagal dan Haman itu digantung, setelah rencana Haman itu ketahuan dan Haman itu digantung, maka masuklah di dalam pasal yang ke-8 ini. Dan di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kita di sana bisa menemukan mulai ada pembalikan ya. Mulai ada yang namanya reversal yang dikerjakan oleh Tuhan yang tidak disebutkan tersebut melalui keputusan Raja Ahasveros. Nah, saudara sana pertama-tama bisa melihat bahwa pada waktu Haman sudah digantung, maka kemudian Ester itu mendapatkan harta milik Haman. Kepada Ester diberikan harta milik Haman. Dan ini merupakan satu pembalikan dari apa yang pernah dikatakan dan diusahakan Haman kepada Raja Ahasveros. Kalau saudara melihat di dalam pasal yang ketiga, pada waktu Haman berusaha untuk meyakinkan Raja Ahasveros supaya dia mau mengikuti keinginan Haman membinasakan semua orang Yahudi, maka Haman menjanjikan akan ada 10.000 talenta perak akan kuberikan kepadamu. Nah, di dalam pasal yang ke-8, maka setelah Haman dimatikan, maka justru seluruh harta Haman itu diberikan kepada Ester. Nah, sekali lagi kita mengingat Ester di sini, dia bukan hanya Ester secara individu saja, tapi setelah kita melalui krisis di dalam pasal yang ketiga dan pasal yang keempat, Ester itu berdiri sebagai mediator
sebagai representasi dari orang-orang Yahudi. Jadi di dalam pasal yang ketiga, Haman berjanji akan merampok seluruh harta orang Yahudi kira-kira dan diberikan kepada raja. Di dalam pasal yang ke-8 justru raja yang dia akhirnya mengambil harta Haman diberikan kepada Esther. Tapi bukan hanya itu saja, saudara. Selain Esther, Mordekai pun juga mengalami yang namanya pembalikan-pembalikan tersebut. Ya, Mordekai juga mengalami bagaimana cincin yang tadinya diberikan kepada Haman, dan Haman menjadi orang yang sangat-sangat tinggi di dalam posisi kerajaan Persia, sekarang cincin itu justru diberikan kepada Mordekai yang tadinya direndahkan dan berusaha untuk dimatikan yang kepada Haman, dimatikan oleh Haman. Saudara, ada satu permainan kata yang kita tidak bisa lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Di ayat yang kedua, pada waktu dikatakan Mordekai diangkat oleh Esther menjadi kuasa atas rumah Mordekai, ya. Mordekai diangkat atas rumah Mordekai, itu merupakan satu gambaran yang kurang lebih itu mirip dengan gambaran yang kita lihat di dalam pasal yang ke-7. Gambaran apa? Gambaran pada waktu Mordekai itu disulakan. Disulakan itu bahasa Indonesia, itu bahasa Indonesia juga disulakan. Disulakan itu digantung di atas tiang. Kalau saudara melihat di dalam pasal yang ke-7, pada waktu dikatakan Haman digantung di atas tiang, maka tiang itu ada di atas rumahnya. Tiang itu melampaui tinggi rumah Haman, tiang itu ada di dekat rumah Haman dan pasti lebih tinggi daripada rumah Haman. Nah, di dalam Esther pasal yang ke-8, maka sekarang Mordekai yang dia diangkat itu atas rumah Haman. Jadi pada waktu Mordekai diberikan kedudukan, diberikan signet ring, cincin kerajaan di atas dirinya, dan secara politik dia diangkat atas rumah Haman dan atas seluruh kerajaan Persia, menggantikan Haman, maka pada saat yang sama di hari itu kalau orang lihat ke jendela, mereka juga melihat tubuh Haman itu tergantung di atas tiang yang lebih tinggi daripada rumahnya itu. Itu satu pembalikan dan juga satu ironi yang kita jumpai di dalam seluruh kitab Esther, ya. Jadi akhirnya saudara, untuk seluruh orang-orang Yahudi di dalam istana kerajaan Persia, mereka sekarang punya dua orang yang sangat penting yang menjadi mediator mereka. Mereka punya Esther yang adalah ratu yang sudah dikonfirmasi bahwa ratu ini berkenan di hadapan Raja Ahasveros. Dan sekarang mereka punya Mordekai yang mengambil kedudukan Haman sehingga dia menjadi orang yang berkuasa atas seluruh rumah Haman, tapi juga atas seluruh kerajaan Persia di bawah Raja Ahasveros. Nah, saudara, satu hal yang kita perlu perhatikan, waktu kita masuk ke dalam Esther pasal yang ke-8, dan raja itu kelihatannya dia tidak terlalu keberatan pada waktu dia mengetahui bahwa ternyata istri saya nih orang Yahudi. Dan dia juga akhirnya melihat bahwa Mordekai pun orang Yahudi, dan dengan begitu saja dia memberikan begitu banyak keistimewaan dan privilege kepada Esther dan Mordekai. Hal ini membuat kita jadi bertanya-tanya gitu. Apakah ketakutan Mordekai di awal bahwa kalau mereka membuka identitasnya sebagai orang Yahudi akan beresiko kematian atau beresiko fatal, itu merupakan satu hal yang tepat. Itu merupakan satu hal yang betul-betul sesuai dengan kenyataan. Kalau saudara bandingkan dengan Esther pasal yang ketiga, ketika edict itu, peraturan undang-undang dari kerajaan Persia yang mengatakan sekarang semua orang Yahudi di 127 provinsi yang dikuasai Persia, termasuk di Palestina, itu akan dihancurkan. Maka Alkitab itu mencatat di dalam pasal yang ketiga, seluruh orang di dalam kota Susa itu mereka kebingungan itu. They were thrown into confusion. Mereka kebingungan mendengar edict, peraturan daripada raja. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tidak semua orang, bahkan mungkin mayoritas orang, itu mereka baik-baik saja dengan orang-orang Yahudi. Mereka tidak melihat orang Yahudi itu sebagai satu ancaman, makanya mereka kebingungan ketika tahu-tahu ada edict itu dikeluarkan oleh kantor kekaisaran Persia. Nah, di dalam pasal yang ke-8 kita sekali lagi dikonfirmasi situasi yang sebetulnya kelihatannya tidak terlalu membahayakan orang-orang Yahudi tersebut. Raja pun oke untuk kasih segala macam kepada Esther, dan dia tidak marah pada waktu menemukan Esther adalah orang Yahudi dan seterusnya. Dia tidak marah. Nah, ini merupakan satu
ini ya, satu pertanyaan yang kita perlu pikirkan pada waktu kita mau coba mengerti kitab Ester. Apakah keputusan Mordekai di awal itu untuk menyembunyikan identitasnya itu adalah tepat? Nah sekarang jawabannya kita baru tahu, ya tidak tepat. Raja pun oke. Pada waktu tahu mereka semua orang Yahudi, bahkan di awal pun seluruh orang di Susa, mereka pun juga sebetulnya oke aja dengan orang-orang Yahudi. Nah, melihat catatan seperti ini ya saudara, ada satu prinsip rohani yang saya percaya kita sebagai orang-orang Kristen, kita tuh perlu belajar. Dan ini prinsip yang sangat penting pada waktu kita hidup bergereja maupun kita hidup melayani. Yaitu apa? Yaitu prinsip sederhana itu seperti ini, tidak semua hal yang masuk akal itu realistis. Tidak semua hal yang make sense itu realistis. Ya, kita sudah lihat sama-sama di dalam kitab Ester. Kalau Ester itu dari awal misalnya, dia tidak mengikuti nasihat Mordekai dan dia dengan bebas mengatakan, iya saya ini orang Yahudi. Dan kalau misalnya raja itu oke, ini memang hypothetical, kalau memang raja itu oke, kemungkinan besar ada kesempatan Ester pergi ke Yerusalem dan merayakan Passover. Ya, ada kemungkinan misalnya Ester itu mungkin akan mengkhususkan diri hanya untuk makan hal-hal yang kosher sesuai dengan tradisi Yahudi. Mungkin aja gitu. Karena kita tidak melihat bahwa ketakutan Mordekai itu sebetulnya berdasar dari chapter 3 sampai dengan chapter yang ke-8. Tidak semua hal yang kita pikir make sense itu realistis, ya, realistis. Nah, saya tahu ada beberapa hal di dalam hidup pada waktu kita akhirnya bergumul dengan satu bagian itu, kita bisa menemukan ada hal-hal yang memang itu make sense, itu betul-betul terjadi real di luar sana, di dalam dunia fisikal. Ya, contoh ya saudara, contoh. Saya ini bukan ahli fisika, dan saya juga tidak jago matematika gitu. Tapi kalau saudara ngerti prinsip fisika dan prinsip matematika, kalau saudara tahu ada satu objek beratnya sekian dan kemudian dilempar dengan kecepatan saya betul ahli fisika. Ada satu objek beratnya sekian dan kemudian dia dijatuhkan misalnya dari ketinggian sekian, maka saudara bisa hitung ya. Bisa hitung berapa lama yang diperlukan untuk objek tersebut akhirnya sampai ke tanah. Itu saudara bisa hitung. Dan pada waktu saudara hitung itu di atas kertas, semua metodenya benar, maka saudara tidak harus menguji coba secara fisik di luar sana untuk saudara memastikan bahwa hitungan saudara itu benar gitu. Itu tidak perlu saudara. Di dalam hidup kita ada wilayah-wilayah seperti ini. Antara matematika dan fisika itu betul-betul nyambung. Dan ini merupakan satu aspek dari dunia yang membuat Albert Einstein itu dia bingung setengah mati. Dan dia mengatakan satu hal yang membuat saya itu amazed dengan dunia ini adalah apa yang kita bisa pikirkan di dalam otak kita yang kecil ini, fisika, matematika dan segala macam, itu bisa betul-betul corresponds dengan realita di luar sana. Nah saudara tahu, ilmu matematika itu digunakan untuk memperkirakan dan menghitung gitu, kayak posisi planet-planet dan juga kecepatan lintasan planet-planet itu berputar dan seterusnya. Itu orang nggak harus keluar angkasa, lalu kemudian observe, lalu kemudian akhirnya dengan cara apapun lah mereka merekam seluruh susunan planet-planet tersebut. Enggak, itu cukup dengan matematika saja. Orang bisa langsung tahu dan ternyata pada waktu teknologi memungkinkan untuk orang pergi keluar angkasa, itu ternyata semua tepat, saudara. Semua tepat. Karena apa? Di dalam hidup ini memang ada korespondensi itu antara apa yang kita pikirkan dengan apa yang terjadi di luar sana, khususnya di dalam dunia fisika, ya, di dalam dunia fisika. Tetapi satu hal yang kita sebagai orang Kristen juga harus tahu bahwa model seperti itu tidak bisa digunakan sebagai kacamata untuk melihat seluruh aspek kehidupan yang lain, khususnya di dalam relasi kita dengan Tuhan, di dalam relasi manusia dengan manusia yang lain. Gitu ya. Nah, saya ambil contoh saja. Kalau kita pakai model seperti ini, kalau kita percaya semua yang make sense dalam kepala saya itu pasti akan terjadi di dalam dunia nyata, saudara, maka pasti tidak ada orang misalnya yang mereka mau untuk penginjilan gitu.
Kadang-kadang kita itu takut untuk memberitakan Injil kepada orang. Karena apa? Karena kita pikir nanti kalau saya ngomong nih ya tentang Tuhan Yesus kepada orang ini, saya pasti digampar. Saya pasti digampar. Apalagi kalau saya ngomong tentang Tuhan Yesus di pinggir jalan, saya pasti akan betul-betul digampar. Gitu. Digampar itu apa? Di slap lah, ditampar dan seterusnya. Tapi masalahnya saudara, dan itu make sense kan? Itu make sense kan? Saudara ngomong tentang Tuhan Yesus di pasar malam, ya saudara mungkin bisa dapat masalah gitu. Satu kali saudara, saya tuh jadi vikaris di satu tempat. Nah lalu akhirnya persekutuan pemuda. Lalu akhirnya kami sepakat sama-sama karena ada kayak semacam kayak Pekan Raya Jakarta. Kami sama-sama persekutuan pemuda setelah selesai kita mau pergi ke sana. Gitu ya. Nah, lalu kemudian pada waktu kami pergi ke sana, ada salah satu orang itu mengatakan kalimat seperti ini. Ya, saya itu masih baru jadi vikaris, masih baru jadi anak praktek. Bukan vikaris malah, anak praktek. Si anak pemuda itu mengatakan seperti ini. Ya, out of his goodwill, dia merasa bersalah kalau kita persekutuan pemuda itu pergi ke pasar malam, lalu kita tidak memberitakan Injil di pasar malam tersebut. Ya. Lalu akhirnya dia mengatakan kita sebagai orang Kristen, kita nggak bisa seperti ini, kita mesti berani memberitakan Injil, which is true. Dan tempatnya adalah pasar malam ini. Mari kita sama-sama setelah sampai ke pasar malam itu, sebelum kita bersenang-senang dengan menikmati semuanya, kita sama-sama share the gospel. Ya, saya sebagai anak praktek di situ sudah, masa saya bilang enggak gitu. Oke, kita jalan. Akhirnya kami ke PRJ, terus akhirnya kami menyebar, terus we try to share tentang Injil kepada Tuhan. Dan saya pada waktu itu saya sudah pikir, saya pasti kena gamparin. Saya pasti kena kaplok sama orang kalau orang itu tersinggung. Ya, saya ketemu dengan satu orang, terus saya ngobrol dan segala macam, terus saya tawarin dia traktat. Saya offer dia traktat dan saya ngomong sedikit tentang Injil. Nah, waktu orang itu dengar tentang Tuhan Yesus, dia langsung pasang muka itu dengan pasang muka seram, terus dia kemudian menatap saya pelan-pelan. Dia tidak kedip menatap saya gitu. Dan saya tahu dia marah, saudara. Saya tahu dia marah karena apa? Ya, karena saya pikir itu ekspresi marah tentu saja. Tapi yang kedua, teman sebelahnya, teman si orang itu, dia pelan-pelan tarik orang itu minggir. Terus dia try to calm down si orang tersebut. Tapi at the end of the day, setelah beberapa intinya, setelah saya coba ke beberapa orang, saudara, meskipun respon itu adalah respon yang tidak encouraging, tapi saya tuh lolos dari malam itu tanpa ada satu orang pun yang menyentuh tubuh saya gitu. Padahal saya sudah menyiapkan diri. Ya. Itu ketakutan ya. Waktu kita akan ngomong Injil, itu orang akan menyakiti kita. Itu make sense. Apalagi kalau saudara ada di Indonesia dan saudara di tempat yang katakanlah orang itu mungkin tidak siap diajak ngomong rohani. Itu make sense saudara. Tapi ternyata pada waktu kita coba di lapangan, ternyata ketakutan kita yang make sense itu tidak realistis. Ternyata pada waktu kita mau coba mengatakan Injil, saudara, itu relasinya beda antara itu berbeda dengan relasi antara matematika dengan fisika. Itu lain, saudara. Itu lain. Nah, waktu kita sebagai orang Kristen dan kita mau dipakai oleh Tuhan, nah saya percaya sebagai orang yang ini ya punya banyak pengalaman, punya banyak background, punya banyak kecenderungan pribadi, maka saudara akan mulai buat satu simulasi. Kalau saya mengajarkan ini akan terjadi seperti ini. Tetapi kalau saudara melihat kitab Ester, saudara harus belajar satu prinsip ini. Tidak semua yang masuk akal itu realistis. Dan seringkali kita sebagai orang Kristen pada waktu sudah memikirkan begitu banyak kemungkinan, satu hal yang kita perlu kerjakan adalah apa? Just masuk ke dalam lapangan dan uji apakah itu benar. Dan seringkali ketakutan kita itu tidak selalu menjadi realita. Nah, kalau kita tidak punya aspek seperti ini, kita punya aspek dari katakanlah kitab Ester, seumur hidup kita akan terkunci dengan bayangan kita, seumur hidup kita akan terkunci dengan yang namanya ketakutan-ketakutan kita, saudara. Ini nggak ngomong tentang pelayanan saja, nggak ngomong tentang penginjilan saja. Ini juga ngomong antara relasi kita antara jemaat gitu, antara kita satu dengan yang lain. Kalau saudara lihat ada satu orang, lalu kemudian saudara, kita tuh punya background masing-masing ya, kita punya trauma masing-masing, kita pernah disakiti orang, kita pernah diapain orang lah, dibully orang dan seterusnya. Sehingga kadang-kadang ada gambaran orang-orang tertentu, gambar orang-orang tertentu yang itu langsung connect gitu dengan pengalaman masa lalu kita. Sehingga pada waktu kita lihat orang-orang tertentu itu, kita langsung punya bayangan, waduh ini kayaknya orang ini bermasalah gitu. Padahal cuma apa?
Ya padahal mungkin cuman gara-gara kita tahu, oh ya, sorry ya. Misalnya, oh orang itu dari Medan gitu, dari Medan gitu. Saya perlu beberapa waktu untuk akhirnya bisa tahu bahwa not everyone yang coming from Sumatera Utara itu mereka ngomongnya itu nyeplos. Enggak. Saya ketemu beberapa orang-orang dari Sumatera Utara yang mereka itu sangat-sangat halus ya. Bahkan mirip kayak orang Jawa sebetulnya ketimbang orang yang ini. Just contoh kecil, saudara. Kadang-kadang kita itu ini ya, di dalam benak kita bisa melakukan rekonstruksi tentang siapa orang ini, apa motivasinya, dan saya tahu kenapa orang ini misalnya tidak suka dengan saya. Semua hal-hal seperti itu saudara mesti hati-hati. Karena sekali lagi, tidak semua hal yang masuk akal itu realistis. Kadang-kadang pada waktu saudara akhirnya belajar untuk mengenal orang itu, pada waktu saudara mencurigai orang ini gosipin saudara di belakang, ternyata enggak, ternyata betul-betul tidak. Nah, di dalam kehidupan gereja saudara, kalau aspek ini kita tidak perhatikan, kalau kita tidak menunggu dan kita tidak mempertanyakan asumsi kita sendiri, maka yang muncul apa? Yang muncul di dalam gereja itu ada begitu banyak gosip, ada begitu banyak konspirasi teori yang ternyata mungkin tidak pernah kejadian di dalam kehidupan jemaat. Gitu. Gak ada, itu cuma ada di dalam bayangan kita sendiri. Nah sekali lagi saudara, pada waktu kita membaca kitab Ester dan kita menemukan di awal gitu ya, di awal sekali lagi, bagaimana Raja Ahasveros, even mungkin mayoritas penduduk Susa, itu seperti mereka tidak keberatan dengan kehadiran orang-orang Yahudi. Kita belajar bahwa kecurigaan Mordekai, ketakutan Mordekai, masuk akal, tapi not necessarily itu realistis. Dan Alkitab, bukan cuma kitab Ester, dari awal sampai akhir itu mengatakan hal yang sama. Jangan takut, aku menyertai kamu. Jangan takut, aku menyertai kamu. Jangan takut, aku menyertai kamu. Kadang-kadang seperti pelajaran sekolah minggu ya, kita mesti menginjakkan kaki dulu di atas air laut itu sebelum akhirnya air laut itu terbelah. Ya. Itu yang kita perlu perhatikan. Sebagai orang Kristen kita punya prinsip pelayanan, prinsip kehidupan. Kita perlu mempertimbangkan aspek ini ya. Enggak semua hal yang masuk akal itu ternyata applied di lapangan. Ya. Nah, lalu yang kedua kita coba lihat sama-sama bagian yang berikutnya ya, dari Ester pasal yang ketiga. Ester pasal yang ketiga sampai Ester pasal yang 8 ayat 3 sampai 8. Ester pasal yang ke-8 ayat 3 sampai 8. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil bersujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman orang Agag itu serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Maka jawab Raja Ahasveros kepada Ester sang ratu serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester dan Haman sendiri telah disulakan atau digantung pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi dan meteraikan surat itu dengan cincin materai raja, karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimateraikan dengan cincin materai raja tidak dapat ditarik kembali. Ya. Nah setelah Raja Ahasveros itu memberikan Ester dan juga memberikan kepada Mordekai satu kedudukan yang sangat tinggi saudara, maka ternyata itu bukan akhir dari segalanya. Dan ini merupakan satu hal yang ironis. Karena kalau saudara mengingat pasal yang ke-7, Ester itu sudah ngomong kepada raja, kalau aku berikan kepadamu, kalau aku ini baik kepada raja, dan dengan pembukaan seperti itu saudara, dia minta apa? Dia minta dua hal, keselamatan untuk dirinya dan juga keselamatan untuk umatnya, untuk orang-orang Yahudi. Sekali lagi ya, Ester itu menjadi mediator bagi orang-orang Yahudi di hadapan raja. Nah,
Di dalam pasal yang ke-8, sepertinya itu ada kesan pada waktu Raja Ahasveros sudah kasih Esther ini dan itu, dia sudah kasih Mordekai segala macam reward dan juga posisi sangat tinggi. Ada kayak semacam satu kesan buat Raja Ahasveros, everything is done. Ya, semuanya udah selesai. Dia lupa apa? Dia lupa urusan nasib orang-orang Yahudi itu seperti apa. Karena meskipun Haman sudah digantung dan Esther serta Mordekai sudah diberikan posisi yang tinggi, tapi tetap keputusan raja di dalam pasal yang ketiga bahwa semua orang Yahudi itu harus dibinasakan, mulai dari Persia menuju kepada 127 provinsi yang lain termasuk di Palestina, itu tidak bisa ditarik kembali. Jadi saudara, meskipun Haman mati, tetap orang Yahudi pun juga akan mati kalau tidak dibuat sesuatu cara atau strategi untuk mengatasi hal ini. Dan itu kelihatannya yang dilupakan oleh Raja Ahasveros. Ada satu orang penulis ya, satu orang komentator tuh, saya lupa komentar yang mana. Tapi dia mengatakan seperti ini, mungkin betul juga yang dikatakan. Dia mengatakan jangan-jangan Raja Ahasveros itu dia melakukan yang namanya projection gitu. Raja Ahasveros itu seumur hidup dia cuma pikirin kesenangan dirinya sendiri. Jadi pada waktu dia melihat, dia sudah memberikan begitu banyak reward dan juga pleasures, happiness kepada Esther maupun juga Mordekai, maka Ahasveros pikir, ya sudah selesai, mau apa lagi? You too udah happy gitu. Ya, ini si komentari itu bilang, ini kayaknya merupakan semacam satu proyeksi deh dari pola kehidupan yang dikerjakan oleh Raja Ahasveros sendiri. Dia tidak peduli sebetulnya tentang Ratu Vasti, enggak peduli. Dia juga tidak peduli nanti dia akan menandatangani satu edik yang mengatakan satu bangsa ini akan dibinasakan tanpa dia tahu kesalahannya apa dan juga tanpa dia tahu bangsa ini apa. Dia juga tidak peduli. Yang penting apa? Ya yang penting dia happy, yang penting dia akan mendapatkan 10.000 talenta perak tersebut. Sehingga ada kemungkinan pada waktu Esther dan Mordekai sudah mendapatkan reward dari raja, raja pikir oke, semuanya mungkin beres. Dan dia tidak rasa Esther itu masih akan minta sesuatu yang lain lagi. Tapi saya perhatikan di sini, di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8, cara Esther atau intensitas Esther untuk dia mendapatkan permintaan yang berikutnya, yaitu keselamatan untuk seluruh orang-orang Yahudi yang sudah dijatuhi hukuman mati oleh Haman, itu merupakan satu ekspresi yang jauh lebih intens dan juga jauh lebih dalam ketimbang apa yang dia minta di dalam pasal yang ke-7. Di dalam pasal yang ke-7 dia ngomong baik-baik kepada raja. Di dalam pasal yang ke-8 dia betul-betul begging. Dia betul-betul memelas dan dia minta sungguh-sungguh dengan mungkin air mata. Supaya apa? Supaya keputusan dari Haman yang sudah dicap oleh cincin raja itu bisa ditarik kembali. Tapi saudara, ya kalau saudara perhatikan di dalam percakapan tersebut, maka saudara akan mendapati bahwa satu kebijakan di dalam kerajaan Persia adalah ini. Semua edik yang sudah dikeluarkan tidak bisa ditarik lagi. Ya, begitu dikatakan sekarang semua orang-orang Yahudi akan dibinasakan. Dimanapun mereka berada di dalam 127 provinsi tersebut. Dari Ethiopia sampai India. Maka tidak ada lagi kemungkinan untuk edik itu ditarik. Karena apa? Kemungkinan besar karena itu akan mempermalukan yang namanya raja itu sendiri, saudara. Ya. Tapi sekali lagi, waktu di dalam kondisi yang sedemikian pun, Esther itu masih mau begging gitu. Sebagai ratu dia begging kepada raja supaya ada keselamatan atau apapun lah yang bisa dikerjakan oleh Ahasveros. Sekali lagi saudara, di dalam bagian ini ya, kita sekali lagi diingatkan bagaimana Esther itu mengalami transformasi. Esther yang bukan siapa-siapa, yang dari kecil dididik untuk menyembunyikan identitasnya sebagai orang Yahudi. Sampai akhirnya masuk ke dalam satu kompetisi yang secara moral itu dipertanyakan karena dia akan beserta dengan semua yang lain akan menghabiskan malam-malam bersama dengan raja. Dan akhirnya dia diangkat menjadi ratu melalui seleksi ala Persia tersebut. Esther yang seperti itu, yang dia menikmati hidup di dalam istana harem dengan semua kemewahannya, sekarang menjadi satu Esther yang dia hidup itu buat umat Tuhan. Dia hidup betul-betul menghabiskan hari-harinya, air matanya itu untuk umat Tuhan. Dan itulah kenapa saudara, itulah kenapa ada kitab Esther ini. Itulah kenapa ada kitab Esther ini. Kitab Esther ini ditulis salah satunya
Karena ada turning point dari ratu yang tadinya hidup untuk dia sendiri, yang pada waktu di istana dia tidak tahu apapun bahwa orang Yahudi akan dibinasakan, sekarang menjadi satu ratu yang dia merelakan nyawanya ada di dalam mara bahaya supaya apa? Menyelamatkan orang-orang Yahudi tersebut. Itu salah satu keindahan dari kitab Ester. Nah, saudara, ya ini kita selalu bicarakan ya di dalam tempat ini. Tapi Ester itu menjadi orang yang berbeda itu. Pada waktu dia mulai membuka hatinya kepada pergumulan umat Tuhan. Pada waktu dia hidup untuk umat Tuhan. Dan ini merupakan salah satu tanda yang kita perlu perhatikan untuk kerohanian kita. Ya. Salah satu tanda pertumbuhan rohani yang sejati itu apa? Pada waktu saudara mulai punya passion untuk pergumulan umat Tuhan. Itu salah satu tanda pergumulan rohani. Pada waktu saudara akhirnya mulai mengambil bagian, memikul kesulitan bersama umat Tuhan, supaya kita semua bisa bertumbuh menjadi satu tubuh yang indah. Itu merupakan tanda pertumbuhan rohani, saudara. Karena apa? Karena hasrat seperti itu hanya pertama kali muncul di mana? Hasrat seperti itu muncul itu di dalam hati Tuhan sendiri. Kalau saudara membaca seluruh Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saudara, umat Tuhan itu penting buat Tuhan. Umat Tuhan itu penting buat Tuhan. Demikian pentingnya umat Tuhan sampai Allah itu rela untuk mengirim anaknya untuk tukar nasib dengan umat Allah gitu. Umat Allah yang bisa binasa sekarang ditukar hidup mereka dengan putra Allah sendiri yang dia utus untuk mati buat kita dari salib. Nah, saudara perhatikan itu. Itu passion dan isi hati daripada Tuhan. Ya, dia ingin mendapatkan satu umat untuk dia sendiri dengan cara apa? Dia kirim anaknya menggantikan kita semua. Supaya apa? Kita yang tadinya binasa sekarang boleh punya kesempatan untuk bersama-sama dengan Allah. I will be your God and you will be my people. Kata Allah di Sinai. Dan itu disecure selama-lamanya di atas apa? Bukan di atas Sinai tapi di atas Kalvari. Itu selesai pada waktu Yesus Kristus itu menyelesaikan semua korban penebusan dosa dan seterusnya. Nah, saya perhatikan seperti itu. Gereja itu penting, umat Tuhan itu penting. Isi hati Tuhan di mana? Isi hati Tuhan itu ada di dalam gereja. Satu-satunya institusi di mana Yesus Kristus itu mengatakan, "This is my bride." Ini adalah mempelai wanitaku. Itu gereja, saudara. Itu gereja. Nah, even ya saudara, sorry to say, even kita mesti punya pengertian ini ya. Bahkan gereja itu lebih penting dari yang namanya para church. Church itu lebih important daripada para church. Para church itu bukan church. Itulah kenapa para church menyebut dirinya para church, bukan church. Karena itu memang bukan gereja, saudara. Nah, gereja itu apa? Saudara, kalau ada 5 orang anak Kristen main basket sama-sama di lapangan basket, gitu ya, atau whatever lah. Meskipun mereka adalah orang percaya, tapi itu bukan gereja, saudara. Itu bukan gereja, ya. Itu bukan gereja. Gereja itu apa? Kalau saudara melihat di dalam seluruh Perjanjian Baru tentang umat Allah di dalam periode ini ya, redemptive historical yang baru, maka saudara akan mendapati yang namanya gereja itu apa sih? Gereja itu adalah satu komunitas umat Tuhan, ya. Satu komunitas umat Tuhan di mana mereka mengikat janji menjadi satu tubuh dan ada heterogenitas di sana. Kalau saya membaca surat-surat Paulus, yang namanya gereja itu ada laki-laki, ada wanita, ada tuan dan juga ada budak gitu. Ada orang kaya dan juga ada orang miskin, ada Gentiles dan juga ada Jewish. Dan ada begitu banyak hal-hal yang lain lagi. Seluruh heterogenitas tersebut yang akhirnya dipimpin oleh orang-orang yang Tuhan sudah percayakan, seperti misalnya para rasul, seperti misalnya orang-orang kayak Timothy, seperti misalnya orang Titus atau juga elder-elder yang lain. Itu adalah apa? Itu adalah yang disebut sebagai yang namanya gereja, saudara. Di mana sakramen itu diberikan, di mana firman Tuhan diberitakan, itu yang namanya gereja. Itu kalau sudah baca tulisan surat Paulus, itu yang namanya gereja.
Ya, jadi pada waktu kita sama-sama melihat begitu bahwa ini loh gereja tersebut, gereja yang dengan berbagai macam kesulitannya, berbagai macam latar belakang, berbagai macam diversitasnya, tapi mau sama-sama ada di bawah ajaran rasuli dan menjalankan sakramen dan mengakui bahwa semuanya adalah satu family bersama, saudara. Ini yang disebut sebagai yang namanya gereja gitu. Nah, sementara para church itu cenderung homogen gitu. Jadi apa? Para church, ya saya pernah dibesarkan juga di dalam para church ya saudara. Paling tidak, ya Bible College itu kan juga para church itu bukan church, itu para church. Nah di dalam Bible College orang-orang yang ada di dalam sana apa? Yaitu orang-orang yang homogen gitu. Kita sama-sama orang-orang khusus lah, orang-orang khusus seperti itu. Itu adalah yang namanya ya para church. Seperti itu, yang di dalam fungsinya mereka menjalankan hal-hal yang gereja lokal itu tidak bisa kerjakan atau belum bisa kerjakan, sehingga mereka serahkan kepercayaan itu kepada para church untuk mereka kerjakan. Para church itu seperti apa? Para church itu juga seperti misalnya lembaga-lembaga misi. Pada waktu gereja itu belum bisa kirim, dan mungkin karena kesulitan mereka terlalu banyak pikir birokrasi ini dan itu, Tuhan itu mengizinkan ada lembaga-lembaga para church yang mengutus orang-orang supaya mereka lebih mudah segera sampai ke dalam tempat misi dan seterusnya. Itu semua adalah para church. Tapi satu hal yang sudah harus tahu, sekali lagi, semua para church itu homogen. Gereja kalau saya lihat di dalam perjanjian baru itu heterogen. Ada elders dan juga ada sakramen yang dikerjakan, ada penatua dan seterusnya. Dan ini yang disebut sebagai the bride of Christ. Yesus Kristus itu mengatakan bahwa gereja itu dengan semua kemajemukannya itu adalah mempelai wanitanya. Nah, kita sebagai orang Kristen kita masih hati-hati. Para church itu merupakan satu organisasi yang dibentuk untuk apa? Untuk mendukung gereja, karena gereja tidak mampu untuk melakukan hal seperti itu. Ada yang namanya para church. Tapi tetap seberapa pentingnya, tidak peduli seberapa pentingnya dan tidak peduli seberapa suksesnya satu para church, tetap dia bukan church itu. Tetap dia bukan satu institusi yang disebut sebagai my bride, kata Yesus Kristus. Nah ini persis, kita semua orang Indonesia ya, kita tahu kadang-kadang keluarga-keluarga yang mereka menengah ke atas, itu mereka bisa punya berapa orang pegawai di dalam rumah tersebut. Nah saudara bayangin aja saudara, kalau saudara itu ada di dalam satu rumah, lalu saudara melihat sopir di rumah tangga tersebut, itu lebih nurut kepada pembantu ketimbang kepada nyonya rumah, saudara. Wah itu masalah gitu ya. Kalau nyonya rumah bilang apa kepada sopir, sopir bilang no, gitu. Sorry nyonya, saya tidak bisa. Tapi kalau pembantu ngomong, tolong ya, beli something, beli bayam ke pasar atau beli kecap dan segala macam, terus sopir always bilang yes gitu. Itu masalah saudara. Karena berarti kebalik, dia nggak ngerti mana nyonya, mana pembantu. Seperti itu. Ya, dia nggak ngerti mana yang namanya bride, yang namanya wife dengan yang namanya mistress. Dia nggak ngerti, dia kacau. Gitu. Nah, gereja pun sama, saudara. Gereja itu adalah the bride. Ya. Ini adalah mempelai wanita yang sejati, gitu. Mempelai wanita sejati. Sementara yang namanya para church itu adalah handmaiden dari this wife, gitu. Dari the bride of Christ. Jadi kita mesti belajar sekali lagi untuk melihat bahwa buat Allah itu gereja itu penting. Gereja dengan semua masalahnya, kelemahannya dan segalanya itu penting buat Tuhan, sehingga dia rela untuk tukar itu, swap antara gereja dengan anaknya. Dia tukar di atas kayu salib, saudara. Nah, kita kadang-kadang bisa tanya juga, lah terus bagaimana? Bukankah gereja ini penuh dengan kelemahan? Bukankah gereja ini penuh dengan segala macam pergumulan dan segala macam? Gampang, saudara. Sekali lagi, konteks rumah tangga itu tidak peduli nyonya itu sakit atau sehat, dia tetap nyonya itu. Tidak peduli misalnya pembantu seberapa besarnya dan seberapa kuatnya, seberapa pinternya masak, sementara nyonya itu tidak bisa masak gitu ya saudara. Apalagi juga sakit-sakitan dan seterusnya, tetap posisinya adalah nyonya. Posisinya adalah nyonya, posisinya adalah istri, bukan karena dia bisa pintar masak, bukan karena badannya lebih sehat ketimbang orang lain. Dia adalah istri karena apa? Karena dia punya satu relasi covenantal, punya relasi satu yang eksklusif dengan suaminya. Makanya dia nyonya. Kembali lagi, waktu kita pikirin hal seperti ini, ya, pikiran seperti ini, kita perlu sekali lagi melihat
salah satu, sekali lagi ya, tanda pertumbuhan rohani yang sehat itu apa? Pada waktu kita mulai belajar taking care dari pergumulan umat Tuhan, dari pergumulan yang namanya gereja Tuhan. Nah, saya tidak mengatakan ya saudara, saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh itu kita sebagai orang Kristen, kita ada di dalam para church dan kita juga aktif. Bukan seperti itu. Orang bisa punya katakanlah pergumulan yang berbeda. Orang bisa saja punya pergumulan yang tidak bisa diakomodasi oleh satu gereja lokal. It happens, it happens. Tapi satu hal yang kita perlu punya sebagai orang Kristen yang sehat, kita mesti paling tidak, kalau kita memutuskan saya tidak akan melayani di gereja karena saya rasa Tuhan panggil saya untuk melayani di dalam bidang ini yang gereja belum bisa take care, paling tidak seumur hidup kita tahu kita harus punya respect itu kepada gereja lokal. Karena apa? Ini nyonya. Kita harus punya yang namanya satu hati untuk terus mau mendukung dan juga mungkin mendoakan gereja lokal supaya gereja lokal itu boleh makin sehat dan juga boleh makin bertumbuh. Nah, sekali lagi saudara, itu yang terjadi dengan Esther. Dia bertumbuh dari orang yang melihat dirinya sendiri, sekarang melihat pergumulan orang lain. Even orang-orang lain yang dia tidak kenal mukanya itu. Dia nggak tahu tuh 127 provinsi itu orang Yahudi yang mana saja. Dia nggak tahu. Dia mungkin juga tidak punya daftarnya. And yet gitu. Meskipun itu dia tidak kenal satu persatu. Tapi hatinya itu satu persatu ada di antara untuk mereka. Kalau saudara ini ya, nonton serinya Mission Impossible. Ya, Mission Impossible. Itu ada satu, saya nggak tahu, mungkin satu vow, satu ikrar yang dikatakan oleh anggota tim Mission Impossible tersebut. Saya lupa kalimat persisnya, karena ini spontan, muncul gitu. Nggak ada di teks. Tapi kira-kira seperti ini ya. Kita itu hidup dan mati di dalam bayang-bayang. Ya. Kita berjuang untuk orang-orang yang kita tidak kenal, dan kita berjuang untuk orang-orang yang kita mungkin tidak akan pernah ketemu seumur hidup kita. Mission Impossible. Ya, ya itu kayak semacam ikrar seperti itu. Mereka tahu pada waktu mereka dipanggil gitu. Mereka akan mengkorbankan diri untuk orang-orang yang mereka tidak tahu, orang-orang itu juga tidak mengenal mereka, dan secara fisik pun mereka tidak akan pernah lihat satu persatu. Tapi mereka rela mengorbankan diri. Nah, kita tuh sebagai orang Kristen, kita dipanggil, kalau kita sudah mengenal Tuhan, harusnya kita bertumbuh untuk mengetahui isi hati Tuhan. Dan isi hati Tuhan, sekali lagi, itu ada di dalam apa? Di dalam umat Tuhan. Salah satu hal ya, umat Tuhan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Nah, salah satu hal yang kita tuh bisa pikirin, karena kita ada dalam GRII, itu adalah pergumulan kayak pendiri kita, Pak Tong. Reform Injil itu apa sih? Reform itu ya reform lah, teologi reform. Injil itu apa? Injil itu ya sharing the gospel, itu Injil. Nah, gereja reform ini saudara, tadinya tidak ada. Ya pastilah tidak ada. Tapi poin saya seperti ini. Sebetulnya saudara, in theory, kalau mau menjalankan reform dan injili, itu sudah ada dua institusi di awal seluruh gerakan ini yang bisa melayani dua hal ini. Yaitu apa? Ya, kalau teologi reform itu sudah ada yang namanya LRII, itu, Lembaga Reform Injil Indonesia, yang mereka membuat yang namanya STRICH, Sekolah Teologi Reform Injili untuk orang-orang awam dan seterusnya. Sudah ada bagian itu. Sudah ada yang namanya begitu banyak seminar-seminar diadakan untuk misalnya membangun satu, kubu reform itu. LRII bisa kerjain saudara. Cuma untuk diseminasi teologi reform itu apa? Itu bisa dikerjain. Nah, yang kedua penginjilan, itu sudah yang namanya STEMI. STEMI itu sudah ada sebelum LRII. Sejak Pak Tong itu masih muda, dia sudah keliling dan memberitakan Injil di mana-mana. Sudah ada. Tapi salah satu yang kita mesti pikirin, bikin gereja, bikin GRII, itu pergumulan yang apa saudara? Pergumulan yang pergumulan penuh dengan makan hati, saudara. Karena kalau saudara lihat pimpin LRII sama pimpin STEMI, itu gampang, saudara. Itu gampang. Tapi menggembalakan seluruh GRII dengan seluruh cabang-cabangnya, seluruh hamba Tuhan, seluruh jemaat dan segala macam, itu pusingnya luar biasa. Tapi saudara lihat,
Orang seperti ini ya, kayak pendiri kita sendiri, yang dia punya passion untuk teologi reform dan dia punya passion untuk kobarkan Injil itu, dia juga mengikatkan dirinya dengan apa? Dengan yang namanya gereja. Mengikatkan diri dengan gereja untuk ngurusin ini dan itu, pergumulan orang ini, konseling dan segala macam, lalu konflik misalnya antara satu dengan yang lain, terus segala masalah-masalah di seluruh cabang, dia mengikatkan dirinya dengan itu, saudara. Nah, kita sekali lagi ya, sebagai orang-orang yang ada di dalam iman Kristen, dan kita sudah belajar secara teologi, gereja itu penting. Bukan cuma gereja yang kelihatan, bukan cuma gereja yang tidak kelihatan, yang universal, tapi gereja yang visible ini penting. Dan kita juga punya teladan dari pendiri kita. Kita mesti belajar untuk bertumbuh di dalam bagian ini. Ya, kita pelan-pelan mau untuk mengkoreksi diri dan mau untuk kita pelan-pelan mengambil porsi yang Tuhan itu izinkan untuk kita boleh pikul kesulitan orang dan melaluinya kita boleh akhirnya bertumbuh bersama-sama. Ya. Nah, itu bagian yang kedua. Nah, secara singkat saja kita akan masuk ke bagian yang ketiga, 9-14, waktu edik itu dikeluarkan. Waktu edik itu dikeluarkan, ayat yang 9 sampai yang ke-14 ya. Kita nggak akan bicarakan bagian yang ketiga ini secara panjang lebar, saudara. Ini mungkin akan ada satu sesi sendiri, ayat 9 sampai 14. Apa yang terjadi? Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Sivan, pada tanggal 23 dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati dan para pembesar daerah dari India sampai Ethiopia, 127 daerah. Kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasveros dan dimaterai dengan cincin materai raja. Lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas, yang diternakkan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya raja mengizinkan orang-orang Yahudi di tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memusnahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa-bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasveros pada tanggal 13 bulan yang ke-12 yaitu bulan Adar. Salinan pesan tertulis ini harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa dan orang-orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas titah raja dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Ya, ini satu bagian yang panjang sekali. Tapi intinya saudara, di dalam ayat yang ke-11-14 itu merupakan satu strategi yang dikerjakan oleh Mordekai. Kalau misalnya edik yang pertama di dalam pasal yang ketiga yang mengatakan semua orang Yahudi harus binasa tidak bisa ditarik, sekarang Mordekai dia mengeluarkan edik tandingan yang mengatakan apa? Kalau ini tidak bisa ditarik, maka orang Yahudi itu berhak untuk membela diri. Dan saudara melihat bahasanya di sana, saudara, adalah bahasa yang buat standar kita hari ini ya, orang-orang modern itu lumayan. Iya, saya nggak tahu apakah sudah rasa terganggu atau enggak. Ayat yang ke-11. Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka dan untuk merampas harta miliknya. Iya, di dalam situasi sekarang ini kita rasa very very disturbed. Very dark, gothic gitu, horor dan seterusnya. Tapi kalau kita melihat seluruh konteks khususnya perjanjian lama, saudara, kita bisa mengerti bahwa apa yang dikerjakan di dalam pasal yang ke-8 ini bukan merupakan satu izin untuk orang itu bertindak sewenang-wenang dan bertindak semaunya untuk mengadakan pembalasan dendam. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Yang terjadi di dalam bagian ini adalah satu hukum yang dikeluarkan Allah
untuk orang Israel. Untuk apa? Untuk membatasi niat jahat mereka pada waktu mereka sedang mencari yang namanya keadilan. Dan hukum itu mengatakan mata ganti mata dan gigi ganti gigi. An eye for an eye and a tooth for a tooth. Jangan satu mata diganti dua mata, jangan satu gigi diganti satu rahang. Itu not fair. Makanya pada waktu kita melihat di dalam bagian ini, meskipun ini satu bagian yang kelihatan itu sangat mengganggu buat kita, tapi kita mesti mengerti konteksnya. Ini ada di dalam satu periode tertentu di dalam sejarah yang Tuhan izinkan. Dan semua perkataan-perkataan di dalam ayat yang ke-9 sampai 14 itu sebetulnya merupakan satu hal yang juga dikatakan di dalam ayat, di dalam pasal yang ketiga. Di dalam pasal yang ketiga, semua musuh orang-orang Yahudi, mereka diberikan keleluasaan untuk membunuh, memunahkan dan membinasakan, lalu semua perempuan dan anak-anak Yahudi dan semua harta benda mereka bisa rampas. Nah sekarang orang Yahudi diberikan keleluasaan untuk apa? Untuk mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi kalau saya perhatikan di dalam ayat 9-14, ini semua dikerjakan di dalam satu spirit defensif. Semua yang menyerang mereka boleh lawan balik. Tidak digunakan untuk izin, untuk ganti mereka menjarah dan membinasakan orang-orang yang tidak sedang menyerang mereka. Ya, itu satu bagian yang kita maybe akan bahas di yang lainnya deh, beberapa minggu yang akan datang. Nah sekarang kita akan coba masuk ke dalam bagian yang keempat ya. Bagian yang sangat penting, ayat yang ke-15-17. Dan sekaligus kita akan tutup ini dengan kabar baik di dalam Yesus Kristus. 15-17. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan dan daripada kain ungu tua dan kain lenan. Dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersuka ria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi dan perjamuan serta hari gembira. Dan lebih banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Nah di dalam bagian yang terakhir, sukacita orang-orang Yahudi ayat 15-17. Ini merupakan satu bagian yang sangat unik sekali, saudara. Sangat unik sekali. Sangat unik karena apa? Karena orang Yahudi itu belum menang atas musuh-musuhnya itu. Mereka belum menang, belum perang. Perangnya kapan? Perangnya nanti satu chapter berikutnya, pasal ke-9 baru perang. Perangnya kapan? Minggu depan, Agustus. Hari Minggu pertama baru kita bahas perang yang di dalam pasal yang ke-9. Belum perang sudah, tapi mereka sudah penuh dengan sukacita, mereka penuh dengan perayaan. Ya, karena apa? Nah, karena apa? Itu adalah karena mereka melihat sekarang di istana raja, mereka betul-betul punya representatif, yaitu Mordekai dan Esther. Itu ada di istana raja dan mereka diperlakukan seperti ratu dan juga seperti raja. Ya, itu merupakan satu hal yang membuat diri mereka pada waktu membaca edik tersebut, kamu boleh membela diri. Meskipun belum menang, mereka sudah rasa sukacita dan sudah rasa menang dan mereka merasa hidup mereka itu secure. Merasa hidup mereka itu settle dan merasa hidup mereka sudah dilindungi. Belum menang, belum pasti menang. Tapi pada waktu mereka menemukan sekali lagi, wakil mereka itu diangkat demikian tinggi. Itu memberikan kayak semacam satu prospek, satu jaminan bahwa mereka pasti menang untuk ini. Dan karena itu sebelum perang mereka sudah bersukacita. Seakan-akan mereka sudah menang perang. Seakan-akan hidup mereka itu sudah selamat. Nah saudara, sekali lagi, yang menyebabkan mereka itu penuh sukacita karena mereka melihat mereka punya representatif di hadapan Raja Ahasveros. Nah, sekarang kita merenungkan tentang Injil sebagai satu penutupan dari setiap khotbah dari Perjanjian Lama. Saudara, sukacita di dalam Perjanjian Baru itu dikatakan apa? Dikatakan sebagai salah satu ciri orang Kristen. Ini juga merupakan salah satu ciri dari pertumbuhan rohani. Kita hidup dengan penuh sukacita. Ya, hidup dengan penuh sukacita. Nah, kita bersukacita kenapa? Kita bersukacita itu bukan karena kita berharap kita akan menang perang dan kita akan secure mengamankan keselamatan kita.
Tapi kita tuh bersuka cita karena kita memang sudah diselamatkan. Yang namanya hidup kekal itu sudah disecure untuk kita dengan pasti. Sudah. Kita tahu dari mana? Kita tahu karena putra Allah yang sudah mati dan bangkit. Sekarang dia ada di hadapan Allah Bapa untuk menjadi mediator kita selama-lamanya. Kita tahu itu. Sehingga dengan demikian kita punya alasan untuk terus bersuka cita. Orang Yahudi pada waktu mereka bersuka cita, itu sukacita yang temporary. Kenapa temporary? Sekali lagi pertama, mereka belum tentu menang. Dan yang kedua, ya, kalau mereka bersuka cita karena melihat Esther dan Mordekai ada di sana, jangan lupa di dalam pasal yang pertama, Raja Ahasveros itu bisa depose, bisa menyingkirkan Ratu Vasti sedemikian saja. Jadi meskipun Esther dan Mordekai itu ada di dalam istana raja dan mereka menerima satu privilege di sana. Jangan lupa, bagaimanapun posisi mereka sendiri itu tidak ada jaminan untuk secure. Kapanpun Raja Ahasveros mau, dia berubah mood. Ini dua orang sama-sama bisa dipancung kepalanya dan seterusnya. Itu yang terjadi dengan orang-orang Yahudi hari itu. And yet, meskipun demikian, mereka tuh punya sukacita. Meskipun keselamatan mereka secara fisik itu mereka belum melihat. Mereka tetap bersuka cita karena sekali lagi waktu seperti itu. Nah, berapa besar kita sebagai orang Kristen pada waktu kita mengerti dan sudah ada di dalam sejarah, sudah bisa buktikan dengan argumen historical bahwa Allah itu datang sebagai manusia dan dia menjalani kehidupan yang luar biasa, penuh dengan kesucian, luar biasa penuh dengan mujizat, lalu naik ke atas kayu salib, mati, dan dia bangkit kembali dan naik ke sorga. Saudara. Semua ini dicatat bukan hanya di dalam perjanjian baru, tetapi juga dicatat di dalam tulisan para historian ancient, baik dari Yahudi maupun juga dari Romawi. Semua ini dicatat, saudara. Jadi kalau saudara tidak punya perjanjian baru pun, saudara mau studi histori tentang siapa itu Kristus dari tulisan-tulisan ini, saudara paling nggak punya satu gambaran yang quite similar, bahwa dia mengaku dirinya sebagai Allah, dia mati dan kemudian dia bangkit dan semua orang akhirnya percaya bahwa dia naik ke surga dan semua orang ini. Saudara akan mendapatkan gambaran yang sama tanpa saudara perlu melihat perjanjian baru. Tapi sekali lagi, itu semua mengkonfirmasi sekali lagi catatan perjanjian baru kita bahwa itu memang sesuatu hal yang terjadi secara historical. Nah, kalau kita mengerti itu bahwa satu kali sekali lagi Allah itu datang dalam sejarah, mati dan bangkit lalu naik lagi menggantikan kita di hadapan Allah Bapa. Berapa lebih dalam dan berapa lebih permanen kita sebagai orang Kristen kita punya sukacita karena keselamatan kita itu pasti, keselamatan kita itu pasti, ya bukan karena kita lebih baik, tapi karena ada mediator yang Allah itu sendiri berikan buat kita dan itu merupakan puncak dari segala reversal yang kita lihat di dalam kitab Esther, di dalam perjanjian lama dan di dalam seluruh sejarah bahwa kita yang tadinya binasa. Kita yang menerima edik untuk dibinasakan tersebut di bawah hukum Taurat. Sekarang menerima hidup yang kekal, pengampunan, sukacita. Karena apa? Karena mediator itu sudah diberikan di atas kayu salib dan juga di dalam sorga sana. Biarlah kiranya pelajaran kita hari ini, apa yang kita pikirkan membuat kita sekali lagi makin mengasihi gereja Tuhan. Dan membuat kita sekali lagi makin mau untuk menantang pikiran-pikiran kita yang mungkin membatasi kita untuk lebih dipakai Tuhan, khususnya di dalam situasi sesuatu yang sulit. Ya, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami lagi bersyukur di tengah segala kesulitan hidup yang dialami oleh orang-orang Yahudi ribuan yang tahun yang lalu di Susa dan juga di seluruh kerajaan Persia. Mereka boleh mengalami sukacita karena mereka melihat pengharapan akan kemenangan itu. Karena mereka melihat ada perwakilan mereka di hadapan Raja yang lalim itu. Tuhan ajar kami untuk kami lebih bersuka cita di tengah-tengah segala pergumulan kami, air mata kami, kekhawatiran kami. Karena kami bukan hanya mendapatkan keselamatan yang hypothetical, tapi kami sungguh mendapatkan keselamatan yang betul-betul nyata di dalam sejarah. Ketika Engkau mengaruniakan putramu yang tunggal untuk mati dan bangkit dan berdiri bagi kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong pegang kami, beri kami penghiburan di tengah air mata dan kesulitan kami. Beri kami pengharapan ketika kami melihat
lorong di depan kami masih gelap, tolong kami ya Tuhan. Bila kiranya berita Injil dan berita keselamatan itu menguatkan hidup kami, karena kami sekali lagi diingatkan bahwa kami berjalan tidak sendirian, tapi kami berjalan dengan mata Tuhan yang tertuju kepada kami, mata yang memandang kami sebagai Bapa Surgawi yang mengasihi anak-anak yang sudah diadopsi melalui penebusan Kristus Yesus. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.